PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah rutinitas setiap bulan minggu kedua jika bulan muliakan, dan semoga selalu dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga selalu diberi berkah, sehat, panjang umur, diberi rezeki tambah barokah, diberi usahanya lancar, tambah maju, dan tidak disahkan dan diangkat dermawan, dan semoga diberbaringi, dilindungi saking segala penyakit, dijauhi saking segala penyakit, dijauhi saking daya mara bahaya, dan moga dunia diberbaringi dan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberbaringi keturunan soleh solehah, diberbaringi selamat, aman, bahagia wonten ing dunia sampai akhirat. Terus keluarga dan terus orang-orang yang mendapatkan syafaatipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi sing lagi sakit diparingi dienggal diangkat penyakitnya, diparingi sehat kembali, sing cilik jadi berparingi dan diungkap iman takwa, dan terjaga taat terus yang sepakali, dan terdapat dianggap muliakan orang tua loro, sing tua sing gede diberparingi menjalankan aktivitas perintah Allah dan Rasulullah. Allahumma amin. Minggu niki atau bulan niki pengajiannya temae taat kepada Allah dan Rasulnya. Wonten ing surat An-Nisa, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat wonten ing surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang artinya Allah wa Rasuluh a'lam. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti di hari kiamat, nanti di akhirat, ma'alladina an'ama Allah, bareng beserta orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Tentunya orang-orang pilihan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Satu, golongan yang mendapatkan nikmat Allah besok di akhirat, bahkan di dunia pun sudah mendapatkan kenikmatan karena ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yaitu para nabi, minal nabiyyin. Yang kedua, minas siddiq was-siddiqin. Was-siddiqin itu orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Siapakah mereka? Yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, siapakah?
Orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah besok di akhirat, bahkan di dunia sudah merasakan nikmat yang luar biasa, apalagi di akhirat. Tergolong atau termasuk yang mendapatkan nikmat yaitu wasyuhada'i, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang kalah perang, perang Uhud, perang Badar. Nah inilah ya, beliau-beliau ini, mereka ini yang gugur di dalam peperangan ini, mati syahid tanpa diperhitungkan amalnya, masuk ke dalam surganya Allah, langsung masuk, tergolong orang-orang yang mendapatkan surganya Allah tanpa perhitungan amal. Yang keempat, golongan siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, yaitu wassolihin, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, dan juga ikhlas dapatnya mengamalkan amal-amalan sholih, amal-amal baik. Nah itulah dinamakan orang-orang soleh. Makanya yang tadi dalam sihiran orang soleh itu orang yang mumpuni dalam keilmuannya. Jadi bisa menyesuaikan dalam diri sendiri ya, ketika berhadapan dengan insan, ketika berhadapan dengan siapapun makhluknya Allah, mereka itu dapat menyesuaikan karena sudah hatinya dapat ridho dan ikhlas terhadap ibadah kepada Allah dan mentaati perintah Rasulnya. Nah semoga kita ini semua menjadi orang-orang atau tergolong orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang golongan orang-orang yang ikut dalam golongan orang-orang soleh. Artinya kita bisa mengamalkan perintah Allah dengan istiqomah, bisa menjauhi larangan Allah dengan istiqomah, dan juga bisa menyesuaikan dalam kehidupan kita beragama. Itulah orang-orang yang akan mendapat ridho Allah, orang-orang yang amalnya menjadi ikhlas. Nah ini karena di hadapan Allah itu nilai yang paling tinggi, amalan-amalan itu amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hasuna, nah siapa wa hasuna ulaika rafiqo. Nah ini orang-orang yang empat golongan empat ini, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ini orang semua ini nanti orang yang mengikuti haliyah, fi'liyah, qauliyah, ucapan, tingkah laku, pekerjaan, pengamalan, semua ikut terhadap orang-orang yang golongan empat ini. Kalau nggak bisa ikut para nabi yang paling tinggi, nggak bisa, mungkin ikut para siddiqin, nggak bisa juga ikut golongan para syuhada, nggak bisa juga ikut golongan para sholihin. Nah ini yang ikut para orang-orang soleh ini, kita pun diikut sertakan ataupun menjadi kekacan ataupun menjadi batur atau saudaranya orang-orang yang mendapatkan nilai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Anas bin Mas'udin, Anas bin Malikin, Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala inna hadhil ayata nuzilat fi haqqi Tauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana shadida hubbi li Rasulillah qalila sabri ala mufaraqati. Ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi temanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentu taat kepada Allah dan Rasulnya ini artinya taat kita apa yang
Rasulullah cinta, kita pun ikuti. Apa yang Allah cinta, apa yang Allah kerja, apa yang Rasulullah cinta, apa yang Allah Rasulullah suka, dan apa yang Rasulullah kerjakan, dan apa yang Rasulullah ucapkan, tentu kita ikuti dan kita kerjakan, dan kita tiru haliyah tingkah laku Rasulullah, ucapan Rasulullah, dan juga apa yang diamalkan oleh Rasulullah atau dikerjakan Rasulullah. Jadi sunnah Rasulullah itu ada tiga macam. Satu kauli, sunnah Rasul kauliyah, ada sunnah fi'iliyah, ada sunnah takririyah. Kauliyah ini berarti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kita pegang dan kita gunakan, kita pegang sampai yaumul qiyamah. Jadi jangan kita abaikan, kita pegang benar-benar erat-erat. Dan terus sunnah fi'iliyah. Fi'iliyah ini apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan juga tingkah laku Rasulullah, tentu akhlak Rasulullah. Nah, tingkah laku berarti akhlak Rasulullah. Kita tiru, kita ikuti semaksimal mungkin. Kalau kita tahu ilmunya, kita amalkan. Kalau belum tahu, berarti kita harus mengaji dan bertanya supaya kita tahu tentang apa yang diamalkan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah di Biblia. Yang ketiga, takririyah. Takririyah ini belum tentu dilaksanakan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah sendiri cinta, Rasulullah sendiri suka. Nah, seperti apa? Orang membaca sholawat, orang membaca berjanji, mauludan, rajaban, tahlilan, pokoknya hal-hal yang bagus Rasulullah suka, walaupun Rasulullah barangkali tidak melaksanakan. Ini namanya ketetapan takririyah. Jadi barang yang Rasulullah, ketika sesuatu Rasulullah tidak melaksanakan tapi Rasulullah suka dan cinta, bahkan cinta Rasulullah, ini namanya sunnahnya takririyah. Jadi tidak bid'ah. Kalau mengatakan bid'ah, semua menjadi bid'ah, tapi bid'ah itu tidak mesti sayyi'ah. Ada yang hasanah. Bukan seluruh bid'ah itu jadi sayyi'ah, semua bukan. Seperti orang Wahabi mengatakan semua itu bid'ah jadi sayyi'ah. Ini karena tidak mengetahui, karena kurang berpikir. Sedangkan dia sendiri setiap hari menjalankan bid'ah. Masuk media, emang zaman Rasulullah ada media? Nggak ada kan? Zaman Rasulullah nggak ada media, orang Wahabi selalu pakai media. Ini juga bid'ah. Dia baca Al-Quran pakai terjemah. Zaman Rasulullah boro-boro terjemah. Qurannya aja belum dijadikan mushaf, belum dikasih, belum dikitabkan. Nah itu kan bid'ah juga. Makanya outnya orang Wahabi itu kurang berpikirnya di situ. Itu pada mohon Imam Wahabi karena kurang berpikir sehingga maulidah dikira bid'ah, rajaban bid'ah, haul tawasul sesat. Terus apa lagi? Ziarah kubur, musik, yang karena dia kurang berpikir. Padahal dia sendiri sebenarnya menjalankan bid'ah semuanya, tapi nggak berpikir bahwa dia lagi menjalankan bid'ah. Dia sendiri membaca Quran terjemah, emang terjemah yang sekarang kesini kan tuh. Nah, Quran yang sudah dikitabkan aja tergolongkan bid'ah tapi hasan. Ya kan, dan Rasulullah kan pakai Quran langsung apa sahabat itu langsung apa kan begitu. Jangan kan dibaca Quran dikasih huruf, dikasih dikasih karpet aja enggak, huruf aja enggak ada, karpet juga belum dikasih, sudah dikasih karpet, sudah dikasih huruf, belum dikasih karpet, belum dikasih titik, sudah dikasih titik, belum dikasih huruf. Ya ini zaman sahabat aja. Nah sekarang orang Wahabi pakai bacaan yang tidak dirasa, dia itu lagi menjalankan bid'ah. Makanya jangan sekali-kali mengatakan bid'ah itu ke semua sayyi'ah, bahkan masih banyak hasanahnya daripada sayyi'ah. Ya seperti bulan Rajab, kita muarad terus
membaca sholawat, sedangkan Allah dan malaikat pun menganjurkan baca sholawat. Allah dan malaikat pun selalu baca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat Allah terhadap Rasulnya ini menambah fadl, menambah rahmat, menambah segala-galanya kepada Rasulullah. Tapi kalau kita yang membaca sholawat kepada Rasulullah, itu bukan berarti menambah fadl kepada Rasulullah, bukan. Tapi menambah kita sendiri menjadi baik, kita sendiri mendapat kabarnya anugerah Allah, rahmat Allah yang ditumpahkan kepada Rasulullah, sehingga kalau kita baca sholawat kita mendapatkan keloberan rahmat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, semua Allah dan malaikatnya Allah itu membaca sholawat kepada Rasulullah. Makanya wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bacalah sholawat salam kepada Rasulullah. Bukan berarti kita bacaan sholawat kepada Rasulullah itu menambah Rasulullah dan menjadi derajatnya lebih tinggi, bukan. Tapi kalau kita yang membaca sholawat cinta kepada Rasulullah, ini kita akan mendapatkan rahmat Allah, roberan dari Rasulullah, dan juga mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya harus kita bagaimana cara supaya kita mendapat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Cinta kepada Allah, sholawat gak mau kayak orang Wahabi. Dia mana mau dapat rahmat Allah, dapat syafaat Rasulullah? Jangankan dapat rahmat, dapat syafaat Rasulullah, dia sendiri membid'ahkan, dia sendiri tidak membaca. Sedangkan Allah dan malaikat saja selalu membaca. Kalau Allah membaca sholawat, kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah, itu menambah fadl, menambah rahmatnya Allah terhadap Rasulullah. Tapi kalau umatnya bukan menambah derajat Rasulullah, tapi kembali rahmat Allah dan juga syafaat Rasulullah bisa tumpah terhadap umat jenis. Man ahabbani ma'i fil jannah. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka nanti di surga bareng dengan aku, kata Rasulullah. Jadi kalau cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Rasul, ketemu Rasulullah. Soalnya walaupun kita jauh ke Madinah, ziarah ke Raudhah, ke makam Rasulullah, nah itu nggak bisa ketemu Rasulullah secara zahir. Walaupun Rasulullah melihat kita, walaupun Rasulullah hadir di hadapan kita, kan kita sendiri tidak bisa melihat terhadap Rasulullah. Rasulullah melihat kita terhadap umatnya. Nah, makanya dengan itu kita harus dengan bersholawat kepada Rasulullah. Nah, dia di dalam Al-Quran ini difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah merintah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian umat Muhammad cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka taatlah kepadaku, kata Rasulullah. Dan Allah kata, fattabi'uni, maka kalian taatlah kepadaku. Kepadaku siapa? Rasulullah SAW. Kalau sudah kita mengatakan cinta kepada Allah sebagai hamba Allah, harus mentaati perintah Rasulnya. Artinya mentaati ya segala-galanya, baik itu qauliyah, fi'liyah, takririyah, semua kita jalankan. Kita tahu apa yang kita tahu, kita jalani. Kalau belum tahu, tentu kita mengaji dan mengaji supaya bisa tahu apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah. Maka kalau taat kepada Rasulullah, kata Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dosa-dosa umat Muhammad yang taat kepada Rasulnya, yang selalu mengikuti Rasul, yang selalu kita bersolawat, yang selalu kita membaca sejarah Rasulullah, yang selalu kita menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, termasuk membaca Al-Quran, termasuk kita bertahlil. Tahlil juga kan zikiran, wiridan. Tahlil bahasa ini isinya diglobalkan. Tahlil isinya ada istighfar, ada tasbih, ada kalimat la ilaha illallah, ada sholawat dan lain sebagainya, ayat Al-Quran di dalam tahlil. Namun diglobalkan tahlilan. Itu pun suka Rasulullah, senang Rasulullah. Nah, yang dicintai oleh Rasulullah, makanya kita kalau cinta kepada Rasulullah, apa yang dicintai oleh Rasulullah ya kita cinta. Nah, itu supaya mendapatkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala inna hadhihi ayata nuzilat fi haqqi Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadis Rasulullah sing diriwayataken dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu. Anas bin Malik berkata, inna hadhihi ayat nuzilat, ayat tersebut wa may yuti'illaha wa rasulah, tadi al-ayat diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ceritanya sahabat. Siapa? Yaitu Sauban. Nah, sahabat-sahabat ini jadi sangat-sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nggak ketemu Rasulullah itu masya Allah rindunya luar biasa. Jadi selalu temannya ketemu saja dengan Rasulullah. Ini sahabat-sahabat. Sehingga ayat tersebut turun. Allah menurunkan ayat. Saking mengatakan syadidahu li Rasulillah. Sangat bangetnya cinta kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat kepada Rasulullah. Qalila sabri ala mufaraqati. Sedikit sabar. Jadi nggak sabar kalau nggak ketemu Rasulullah, pengennya ketemu terus, gandengan terus kan. Kalau nggak ketemu sehari aja itu bisa jadi kurus banget. Karena tidak ketemu Rasul. Kalau kita ini yang sebagai umatnya Rasulullah bukan sahabat, tentu tidak bisa ketemu langsung. Ya makanya dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, yang tidak disukai kita tinggalkan. Apa yang disukai oleh Rasulullah kita jalankan. Nah, apa yang diperintah oleh Rasulullah kita jalankan. Apa yang disukai oleh Rasulullah ya ikut kita senang, ikut bahkan kita jalankan. Walaupun Rasul sendiri tidak, tapi Rasulullah suka dan senang kita jalani. Seperti yaitu maulidan, membaca berjanji, membaca sholawat, membaca Quran dan lain-lainnya. Terus fa'atan Nabi yauman wa qad taghayyara wajhuhu wa tukhillu jismahu. Sahabat-sahabat tidak bertemu Rasulullah sebentar saja itu sudah berubah. Artinya sudah berubah, wajahnya berubah kusut, tidak ceria. Terus jasadnya merasakan kurus. Terus merasakan lihat itu wa'arafal husna fi wajhi. Susah, wajahnya susah karena rindu Rasulullah tidak ketemu sebentar saja gitu. Jadi harus ketemu Rasulullah terus. Fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halihi. Maka karena dilihat itu sahabat-sahabat ini kok wajahnya khusyuk, badannya kurus, gak ketemu Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa sahabat? Kok kamu kok wajahnya khusyuk, kok kayak orang susah? Kok badannya jadi kurus? Kok wajahnya kok biasanya ceria? Sekarang kok gak ceria? Ya Rasul, karena saya gak ketemu panjenengan sehingga aku bisa kayak orang ini. Kesakitan ketemu Rasulullah itu rasa. Maka ya Rasulullah, ma bi waja'in wala baradin. Ghair anni idza lam araf istauhastu wahsatan sadidatan hatta alqaka
pada kartul akhiratan fakitu Allah araka hunaka di andi araftu annaka turfa'u ma'an nabiyyin. Ya Rasul, bagaimana aku gak kurus, bagaimana aku gak kusut wajah, bagaimana aku gak sedih, karena aku gak ketemu panjenengan, gak ketemu engkau. Itu jadi susahnya, kayak susahnya orang gak punya duit, kayak susahnya orang gak tinggalan istri, kayak orang susahnya suami, kayak orang susahnya kelaparan, bahkan lebih. Itu dari itu. Saking gak ketemu. Karena kalau ketemu Rasulullah selalu senang, seolah-olah kita ini ingat akhirat dan surganya nampak terus. Tapi kalau gak ketemu Rasulullah, kayaknya selalu kita nanti kabar ketemu Rasulullah besok di akhirat. Itu sahabat-sahabat. Sehingga ya selalu susah kalau gak ketemu. Nah maka dari itu kita sebagai umatnya nggak bisa ketemu, kita cinta kepada Rasulullah. Tapi nanti umat Rasulullah yang nggak bisa ketemu secara zahir, secara zahirnya, ya itulah perbanyak sholawat, sholawat banyak. Terus apa yang disukai Rasulullah kita laksanakan, kita jalani. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah kita jalan. Nah itu namanya orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus an Aisyah radhiyallahu anha qalat man ahabba Allah taala aktsara dzikrahu wa sabratuhu ayyadhkirahu Allahu bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhul jannah. Bahkan hadis yang diriwayatkan hadis Siti Aisyah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mengatakan begini, man ahabballah, barang siapa yang cinta kepada Allah taala, aktsara dzikrahu, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi bakal benar-benar cinta kepada Allah, apalagi yang sudah bi'at-thariqah mu'tabar. Kita terus istiqomah, continue, jangan sampai tinggal. Yang sudah diletakkan di latifah itu terus gerakan tunjuk Allah. Jika kita lagi sholat, lagi pikiran lain pun berlisan, lagi kita lagi ngaji, tetap lagi ngaji begini. Kita lagi ngobrol, kita lagi makan, kita lagi minum, bahkan kita lagi tidur. Walaupun lagi tidur, itu kalau kita ingat terus pada Allah, artinya berdetak latifah. Nah, isi toreko isinya detak latifah. Terakhir berdua Allah. Selalu berjalan Allah. Nah itu menandakan kita cinta kepada Allah. Ini orang yang cinta kepada Allah. Kemana-mana kita selalu berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita meninggalkan zikir kepada Allah, itu tentu bukan namanya orang yang cinta kepada Allah. Cuma kita mengakui sifat esa Allah, tapi belum cinta kepada Allah. Tapi cinta kepada Allah harus begitu. Nah, apa buahnya? Wasabratuhu ayyadhkurullah. Nah, buahnya orang yang berzikir kepada Allah dan berdasarkan cinta kepada Allah itu harus istiqomah zikir kepada Allah, baik bil lisan maupun bil qalbi, baik bil qalbi maupun bil lisan, bahkan bil ruh, bahkan bil akli, bahkan semuanya. Seluruh tubuh kita berzikir kepada Allah. Kalau sudah latifah kita jalan, berzikir kepada Allah. Nah itu buahnya orang berzikir kepada Allah. Bi rahmatihi wa ghufranihi ayyadhkurullahu bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhul jannah. Nanti kalau sudah orang ini selalu berzikir kepada Allah, menandakan cinta kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita atau kepada kita sekarang atau kepada hambanya. Ingatnya Allah memberi apa? Memberi birahmati wa ghufranihi, memberi rahmat dan memberi ampunan kita semua. Jadi diampuni, bahkan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita tidak dihitung amal kejelekannya karena rahmat Allah.
kita di alam kubur diselamatkan, tidak disiksa. Bahkan malaikat munkar wa nakir mau menanyai juga takut. Itu rahmat Allah. Bukan sekedar ampunan. Kalau sekedar ampunan, bisa jadi kita tetap masih ada siksaan, tetap masih ada perhitungan anak. Tapi kalau sudah rahmat Allah, kita dibebaskan dari siksa-siksaan Allah, baik di alam kubur, di hari kiamat, bahkan kita siksaan neraka dibebaskan. Itu karena rahmat. Masuk surga itu bukan seolah-olah amal kita baik, amal kita banyak, tapi rahmat Allah. Nah ini wasilah kita mendapatkan rahmat Allah harus dengan qalbi atau istiqomah dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yudkhilul jannah. Sesudah kita dirahmati Allah, mendapat ampunan Allah, niku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa ma'ambiyaihi wa awliyaihi wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi. Barang beserta para nabi masuk surganya, dan juga para kekasih Allah waliullah. Wa yukrimuhu, dan Allah memuliakan kepada orang yang selalu berzikir kepada Allah. Niku dimuliakannya, bisa melihat Allah. Bahkan orang-orang soleh itu, para wali sudah melihat Allah di dalam dunia, apalagi di akhirat. Nah kalau kita ini yang di dunia ini belum tergolong orang yang bisa melihat langsung kepada Allah, nanti di surga sudah pasti bisa melihat Allah dengan keelokan Allah bijamalihi. Apa dengan keelokan Allah, sifat sempurna luar biasa, tidak bisa diukur keelokan Allah itu dibandingkan dengan surga dan bidadari yang ada di surga, kenikmatan yang ada di surga. Surga sudah merasa nikmat bagi orang-orang yang mendapat kebahagiaan Allah, keselamatan kebahagiaan Allah, tetapi belum seberapa surga itu. Kalau kita melihat Allah, mulanya orang di dunia ini kalau sudah melihat Allah, kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, tidak mengharap yang namanya surga itu, tidak mengharap yang namanya kenikmatan surga, tidak mengharap yang namanya surga bidadari. Cuma yang diharap tidak putus kita, tidak lepas kita ma'rifat billah. Itulah orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Apalagi nanti kalau sudah dimasukkan surga, sudah itu kesempurnaan melihat Allah lebih sempurna. Orang-orang yang para wali itu, orang-orang soleh yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang waman ahabban nabiyya, ini hadisnya Sayyidina Aisyah. Wa man ahabban Nabi alaihi salam, barang siapa yang cinta kepada Nabi, tadi cinta kepada Allah, kita selalu berzikir. Jika lagi duduk, jika lagi tidur, jika lagi makan, lagi apa saja, lagi sholat dan lagi zikir bilisan tetap berjalan, yang sudah bid'ah. Nah sekarang cinta kepada Nabi, bagaimana cinta kepada Nabi? Aksara minas sholat alaihi, kita tentu perbanyak baca sholat, bersolawat kepada Nabi. Inilah cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi langsung kita katakan kepada Nabi, tidak bisa, beda dengan sahabat. Makanya kayak orang Wahabi tidak cinta namanya kalau tidak mau sholat, jangan bersolawat dengan Rasulullah, apalagi segala-galanya itu bersebab bid'ah. Yang mana mungkin bisa cinta kepada Rasulullah, menghindari Rasulullah. Nah, kalau umat yang cinta kepada Rasulullah, yaitu sunnah wal jamaah, yang selalu bersolawat, yang selalu mengikuti perintah Allah Rasulnya, yang selalu menjaga perintah Allah dan selalu mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa buahnya perintah kita cinta kepada Rasulullah? Buahnya terus selalu baca selawat. Buahnya wasamratuhu usulu ila sab'atihi wa sahabatihi fil jannah, atau wasubatihi fil jannah. Orang yang cinta kepada Rasulullah itu samrohnya, samroh itu buah hasil tujuan kita cinta tadi, sudah baca sholawat dan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan yang apa yang tidak dijalankan oleh Rasulullah kita jauh, yang diperintahkan oleh Rasulullah kita jalankan, dan apa yang disukai oleh Rasulullah kita pun cinta. Nah, kita selalu bersolawat, nanti hasilnya usul itu selalu bergandengan kepada Rasulullah, selalu menyambung kepada Rasul. Usul kepada Allah selalu nyambung kepada Allah, tidak lepas
Jadi kita continue terus, tidak ada lepas. Itu musuh. Nah kalau sudah musuh pasti musuh kepada Rasulullah. Kita mau kepleset diangkat oleh Rasulullah. Kita mau disiksa ditolong oleh Rasulullah. Kita mau masukkan neraka ditarik oleh Rasulullah. Ini kan nyambung. Jadi kalau nyambung selalu berkumpul dengan Rasulullah, segala-galanya syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah siap. Musuh kepada Allah selalu diberi rahmat. Nah ini sebabnya nanti protes malaikat Adam. Ya Allah, ini kemarin waktu di dunianya ini kan suka maksiat. Oh, udah dapat rahmatku, gak boleh dimasukin surga. Apa neraka, masukkan surga. Itu rahmat Allah. Makanya tidak tidak gampang orang yang mendapatkan rahmat. Kalau kita pengen dapat rahmat Allah, yaitu harus selalu berzikir kepada Allah. Dan kita mendapatkan usul kepada Rasul, selalu bersolawat kepada Rasulullah. Jadi apapun kita berlindung. Mau kejebur sehingga malaikat pun-pun disegan. Ya karena ini jadi kekasih Rasulullah, selalu bersolawat. Kita mau dapat siksa nggak jadi diselamatkan karena mendapatkan pertolongan Rasulullah, yaitu sudah usul kepada Rasul. Mulanya usul kepada Rasul itu syafaat Rasulullah SAW. Ila syafaatihi wa subbatihi fil jannah, mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga wasabah atau sahabati, dan juga nanti itu bareng atau jadi sahabatnya, temannya Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semangat mawon pengajian tentang keistimewaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga ini orang-orang tergolong yang taati cinta kepada Allah dan Rasulnya. Semoga jemaah semua mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah dan rahmat, dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi orang yang selamat baik di dunia dan juga bahkan bukan sekedar selamat tapi bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Biridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ya kerana ya kerana suatu mustaqim selalu nanti. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafiina wa tubina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa alamin. Ya Rabbana laka hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qurbi wa dawaiha wa hafidhati wa shifaiha wa qurrati wa ala alihi. Allahumma fa'alna wala wal bala wal wabal wal bahsa wal bagi wa sadai wa sultan wa ta'ala Muhammad wa rabbina wa ba'du bala min khasa wa bil muslimina amdaka wa syabbatin. Allahumma rizqna rahmataka ya rabbal alamin. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi ghairi masyaqqatin wal imtihan wal ta'amin masulihatin wa bi asrari dzikri wa bi asrari hadhihi al-istighasah wa bi asrari ta'limil kutub wa bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-bahad al-ajal as-sa'at sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah, mungkin berkah mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.